yamna'unal ma'un. Ayat ini menerangkan fawailun, maka celaka, lil musallin, orang-orang yang salat. Siapa yang celaka? Salat tapi celaka. Alladzina, yaitu orang-orang yang hum, mereka itu, an salatihim, dari salat mereka, sahun, mereka lupa. Kemudian yang kedua, alladzina, yaitu orang-orang yang hum, mereka itu yuraun, riya, wa yamna'un, dan mereka mencegah al-ma'un, barang yang berguna. Ciri orang-orang yang celaka dimulai dari orang yang sholat, yang cirinya ada 3. Pertama, lalai dari sholat. Yang kedua, sholatnya riya. Yang ketiga, akhirnya sholatnya gak berbekas, sehingga mereka mencegah untuk memberikan atau melakukan hal yang berguna. Nah, kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu itu fokus di alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari sholat. Ini pembahasan khusus. Mengapa banyak orang yang salah memahami ayat ini? Pertama, mereka memahami orang kalau lupa dalam sholat itu sholatnya tidak diterima, termasuk kecelakaan. Kemudian yang kedua, orang kalau sholat itu harus konsentrasi 100%. Kemudian yang ketiga, orang memahami khusyuk itu identik dengan konsentrasi. Ini pembahasan kita. Nanti pada bulan September baru membahas tafsirnya alladzina hum yura'un dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tema kita pada pagi hari ini adalah tentang memahami khusyuk. Memahami khusyuk dalam sholat. Ternyata saya kumpulkan, saya dulu punya buku, judulnya ternyata khusyuk dalam sholat itu mudah. Itu tapi udah habis Pak, ini mau nyetak lagi belum sempat. Itu saya kumpulkan khusyuk dalam sholat, intinya itu di 16, ada di 16 surat, ya, ada di 16 tempat dan muncul 17 kali. Kan nanti di surat Al-Ahzab ada wal khashi'ina wal khashi'at. Ternyata khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam sholat itu artinya, coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama Al-Baqarah, Allah berfirman apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk di situ? Khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin mereka akan ketemu dengan Allah. Bapak Ibu yakin gak akan bertemu dengan Allah? Yakin gak akan kembali kepada Allah? Berarti Bapak Ibu sudah khusyuk, ya. Lakin alladzina taqaw lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khashi'ina fiha khalidina fiha. Nanti ada khashi'in, mereka khusyuk. Khusyuk di situ artinya tunduk. Tunduk apa maksudnya? Tunduk itu secara fisik mereka melihat ke bawah. Yang kedua, mereka itu taat kepada Allah. Bapak Ibu taat nggak kepada Allah? Kalau ada panggilan sholat nggak? Kalau ada larangan ditinggal nggak? Itu sudah khusyuk. Itu sudah khusyuk. Kemudian Al-Isra ayat 109, ya, khusyuk itu artinya apa? Orang yang diberi ilmu sehingga apa? Menyebabkan dia tunduk, patuh dan takut kepada Allah. Jadi dimulai dari iman, khusyuk itu dimulai dari iman, yang nanti iman akhirnya apa? Melahirkan ketundukan, melahirkan kepatuhan, melahirkan ketakutan kepada Allah. Maka khusyuk di sini adalah tidak identik dengan konsentrasi, sama sekali tidak identik. Baik, kemudian Toha 109.
kondisi orang kafir di hari kiamat itu menggunakan khusyuk. Ya, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Wa khasha'atil aswat, dan suara-suara pada hari kiamat nanti khusyuk. Apa khusyuk? Tidak ada teriakan-teriakan. Di akhirat tidak ada demonstrasi, di akhirat tidak ada yang berteriak, semuanya berbisik-bisik. Bapak Ibu, kalau sholatnya itu sudah tidak teriak-teriak, dan memang sholat itu tidak boleh teriak-teriak, oke, maka Bapak Ibu sudah khusyuk, kecuali kalau imam suaranya dikerasin. Jadi kalau Bapak Ibu sholatnya itu suaranya terdengar untuk diri sendiri, itu bagian daripada kekhusyuan. Al-Anbiya 90, para nabi khusyuk. Ya. Khusyuk di sini apa? Khusyuk ini bukan konsentrasi. Khusyuk di sini artinya tunduk, patuh, dan takut kepada Allah. Barulah surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Inilah satu-satunya ayat yang menyatakan khusyuk dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Kok sahun dari mana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ibu bapak udah sarapan belum? Sama, saya juga belum sarapan. Saya tadi bikin buat materi untuk nanti malam, Bu. Nanti ada pertemuan, nanti malam ada pertemuan dai, dan materinya berat betul tentang perang Khandaq. Saya lagi nyicil baru dapat 9-10 slide. Jadi tadi saya terlambat tadi. Jadi bukan apa-apa terlambatnya, karena saya tadi buru bikin. Nah, habis ini saya mau bikin lagi, Bu. Nanti malam ada pertemuan dai se-Lampung. Di sini. Khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk. Berarti khusyuk itu apa maksudnya tadi Bapak Ibu? Tunduk. Pertama, dimulai dengan iman. Yang iman menghasilkan rasa tunduk, patuh, dan takut kepada Allah. Kalau pas sholat Bapak Ibu berani macam-macam enggak? Tolak-tolak enggak? Baik, itu sudah khusyuk. Masalah nanti lalai soal lain. Baik. Al-Hadid ayat 16. Sifat orang mukmin tunduk karena zikir dan Al-Quran. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Kalau Bapak Ibu sedang mendengarkan bacaan dalam sholat, kira-kira Bapak Ibu itu merasa tenang apa enggak? Merasa ingat kepada Allah enggak? Itu khusyuk. Ayat 35 surat Al-Ahzab. Orang khusyuk itu laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Berarti khusyuk itu tidak identik dengan jenis kelamin. Laki-laki bisa khusyuk, perempuan bisa khusyuk. Asy-Syura, Al-Qalam, Al-Ma'arij, An-Nazi'at, Al-Ghasyiyah ayat 2 itu menerangkan tentang orang kafir yang tertunduk lesu. Khusyuk itu untuk orang mukmin, khusyuk itu juga untuk orang kafir. Ayatnya kita hafal, Al-Ghasyiyah ayat 2, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kenapa khusyuk? Karena tertunduk lesu ke bawah. Artinya Bapak Ibu kalau sholat kemudian melihatnya ke arah bawah, hanya ke tempat sujud, tidak tolak-toleh kanan kiri, berarti disebut khusyuk. Maka kalau anak-anak itu sholatnya belum khusyuk, toleh kanan, toleh kiri, ngobrol, belum khusyuk. Kita secara lahiriah itu sudah khusyuk. Nanti ada surat An-Nazi'at, absaruha khashi'ah. Pandangan-pandangan mereka itu khusyuk.
Khusyuk itu dimulai dari hati dengan iman kepada Allah, kemudian ditunjukkan dengan mata yang hanya melihat ke bawah. Baik. Kemudian ayat yang ke-39 surat Fussilat, khusyuk itu artinya bumi mati dan gersang. Wa taral arda khashi'ah. Bapak Ibu yakin akan mati? Karena kita yakin akan mati, maka kita menyiapkan bekal, salah satunya sholat. Maka yakin akan kematian itu menyebabkan sifat khusyuk. Al-Qamar ayat 7 juga begitu. Ya, khusya'an absaruhum. Orang kafir nanti keluar dari alam kubur dalam keadaan lesu, menyesal, sehingga apa? Orang kalau menyesal dan merasa bersalah mesti lihatnya ke bawah begini, apalagi dimarah. Ibu salah, kemudian dimarah oleh bapak. Kenapa kok bisa begini? Iya pak, mesti begitu, karena memang betul-betul salah. Nggak mungkin kalau ibu salah itu dimarah bapak, apa loh pak? Gitu. Nggak mungkin, itu kurang ajar. Bapak juga begitu. Pak, kok bisa sih pak, bapak ini tabrakan? Ngantuk, kok ngantuk kenapa? Oh iya, saya salah. Kok bisa sih pak, kok bisa? Ceritanya gasnya itu kok meledak itu gimana pak? Iya, tadi angetin begini, terus bapak sambil main game lupa sampai 5 jam, akhirnya kering dan meledak dan seterusnya. Itu khusyuk. Kemudian juga alam tunduk dan takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Jadi khusyuk itu bukan konsentrasi. Maka secara singkat, khusyuk itu secara bahasa apa? Gersang, mati, tidak ada kehidupan. Kemudian yang kedua, suara yang lirih tidak terdengar. Kemudian yang ketiga, merasa hina. Kemudian merasa takut. Kemudian menundukkan kepala, menghinakan diri dan tunduk. Itu khusyuk secara bahasa. Saya ambil kesimpulannya dari kitab Al-Mu'jamul Wasit. Bisa dibuka, Al-Mu'jamul Wasit juz 1. Gersang, mati, tidak ada kehidupan. Nah, ini kita sekarang. Kita merasa kita itu pasti akan mati. Pasti kita akan merasakan kita ini nggak lama di dunia. Yang akhirnya itu menimbulkan perasaan merasa hina. Karena kita hina, kemudian kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa hina, merasa takut, maka kita tundukkan kepala kita. Kemudian kita menghinakan diri, yang itu salah satunya dengan suara yang lirih. Itu namanya khusyuk. Maka kesimpulannya, khusyuk di dalam Al-Quran mengarah ke ketundukan, kehinaan dan kepatuhan yang dimulai dari keimanan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang meyakini kalau mereka akan kembali kepada Allah. Karena yakin akan kembali kepada Allah, akan timbullah rasa tunduk, hina dan patuh. Yang pertama. Yang kedua, khusyuk itu dipakai untuk 3. Khusyuk dipakai untuk 3. Orang mukmin, orang kafir, dan benda mati. Kalau khusyuk orang mukmin itu orang yang di dunia yang tunduk kepada Allah, itu namanya khusyuk. Paham nggak paham, didengerin nggak apa-apa. Ini kesimpulan tafsir. Khusyuk orang kafir di akhirat. Nanti di akhirat orang kafir akan khusyuk, sementara kita nggak khusyuk insya Allah. Kenapa? Kita nggak begitu menyesal. Yang menyesal ada. Orang mukmin itu menyesal di akhirat itu ada. Tapi menyesalnya nggak seperti orang
kafir. Kemudian khusyuk dalam benda mati, yaitu apa? Bumi. Bumi khusyuk artinya apa? Bumi itu gersang, nggak ada kehidupan. Dan hanya 1 dari 17 kali kata khusyuk dalam Al-Quran, 17 kali, hanya 1 ayat yang menyatakan khusyuk dalam sholat, yaitu surat Al-Mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Selebihnya khusyuk itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Ya, khusyuk itu lebih banyak di luar sholat, bukan di dalam sholat. Dan khusyuk sudah disebut dengan kata Allah tadi, wal khosyi'ina wal khosyat, orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di sini menggunakan kata benda, artinya apa? Dia tidak mengenal waktu. Sering saya sampaikan, beda antara membaca Al-Quran dengan pembaca Al-Quran. Beda antara penyanyi dengan menyanyi. Beda. Fulan itu menyanyi. Oke, artinya apa? Dia melakukan nyanyian. Apakah dia penyanyi? Belum tentu. Mana pintar, alhamdulillah Bapak. Fulan itu penyanyi, berarti nyanyi itu sudah melekat dan menjadi profesi dia, maka disebut penyanyi. Nah, khusyuk, orang itu khusyuk, artinya apa? Khusyuk itu dibawa kemana-mana, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Memang di dalam sholat itu adalah untuk mengecas kembali khusyuk, kemudian hasilnya dibawa keluar. Paham ya? Jadi khusyuk itu tunduk, khusyuk itu patuh, khusyuk itu iman. Itu nanti dibawa ke pasar, dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, dibawa kemana-mana. Ngambilnya di masjid, ya, ngambilnya khusyuk di masjid, di pengajian, nanti hasilnya dibawa keluar. Maka di kantor dia khusyuk. Jadi kalau ada proyek, ya nunduk aja dia, nggak mau. Ada beberapa jamaah kami yang konsultasi, Ustaz gimana hukumnya? Bapak udah tahu lah itu hukumnya. Pura-pura tanya, nyari istilahnya, nah, nyari itu. Siapa tahu Ustaz membolehkan. Saya terangkan Pak, nenek. Akhirnya alhamdulillah keluar, CV-nya dijual, nggak mau lagi. Nah, dia sendiri yang ngomong, bukan saya Pak. Saat kalau ada proyek jalan, kebetulan mereka proyek jalan, kok terrealisasi di lapangan 50% itu hebat. Oh, pantesan jalan di Amerika Tengah itu banyak yang rusak. Dan bukan hanya itu, di tempat-tempat yang lain di apa mau di apa saja. Di pasar juga begitu. Jangan dikira pasar itu tidak ada kemaksiatan. Ya. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang nggak lagi butuh yang seperti itu, dia karena takut kepada Allah. Baik, itu khusyuk. Mudah-mudahan ini paham. Nah, sekarang kita masuk ke khusyuk dalam sholat, karena ini sumber utama. Khusyuk dalam sholat, ya kita tahu tadi udah secara bahasa. Maka orang kalau dikatakan khusyuk dalam sholat itu ketika di dalam sholat wajahnya menunduk ke bawah. Oke, melihat kemana? Ke arah tempat sujud. Berarti khusyuk. Maka Bapak Ibu kalau sedang sholat, sajadahnya atau karpetnya jangan yang berwarna, jangan yang bergambar. Sujud gambarnya artis K-pop itu. Kemudian karena dia beriman, akhirnya apa? Dipenuhi rasa kehinaan. Dimulai dari apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti saya kecil.
dunia kecil, jabatan saya kecil, harta saya kecil, ya semuanya kecil, hanya Allah yang maha besar. Dimulai dari situ. Kemudian tidak banyak bergerak, ya, tidak banyak bergerak. Kemudian dengan suara yang lirih. Kalau sholat suaranya lirih, nggak teriak-teriak, karena kita di hadapan Allah. Dan semuanya itu dilandasi rasa takut dan keimanan. Kemudian untuk bisa sampai ke sana mengerti bacaannya. Yang dia yakini dia akan kembali kepada Allah, artinya apa? Dia akan meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap mau sholat beliau mengatakan, "Shallu sholatal muwadda'." Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang mau meninggalkan. Nah, terus gimana caranya kita bisa khusyuk, Ustaz? Baik, ada beberapa evaluasi yang harus kita perhatikan. Sudah di print ya? Ada fondasi dasar yang harus kita miliki dulu. Kita mulai dari luar sholat, kemudian persiapan sebelum sholat, kemudian ketika sholat, kemudian sesudah sholat, kemudian ibadah harian di luar sholat, gangguan dalam sholat. Sudah ada ya? Mari kita lihat satu persatu. Fondasi dasar, ya. Fondasi dasar itu kaitannya dengan iman. Bapak Ibu, di sini ternyata nggak ada. Fondasi dasar itu kaitannya dengan tadi iman. Maka kunci hidup itu iman. Maka 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah itu yang banyak ditanamkan iman. Iman yang 6 itu harus beres. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar. Harus yakin. Kalau ada yang belum jelas, masih ragu, tulis. Atau ada yang mengganjal, tulis. Dikumpulkan, nanti saya jawab di momen tertentu. Saya belum percaya saat malaikat itu seperti apa, tulis. Saya masih belum percaya Allah itu kayak apa, bentuknya kayak apa, tulis. Ustaz, kodok qadar itu kayaknya zalim, Ustaz. Masa kita udah ditentukan kita surga di neraka, tulis. Nanti ada momen tertentu kita jawab. Karena kalau ini bermasalah, fondasi bermasalah, semuanya bermasalah. Dan hidup, kalau sholatnya bermasalah, biasanya hidupnya bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah, biasanya hidupnya bermasalah. Maka kalau ingin hidup nggak bermasalah, dimulai dari sholat. Nah, ini kemudian persiapan sebelum sholat. Ini masuk ke sini. Memperhatikan aspek lahiriah. Semua orang bisa, tinggal Bapak Ibu mau mengamalkan atau tidak. Pertama, pastikan pakaiannya suci, baik, dan rapi. Pakaian dimulai dari yang fisik, Bapak Ibu. Khusyuk dimulai dari tadi, fisik, menundukkan pandangan. Termasuk dalam sholat, pakaian pastikan Bapak Ibu kalau mau sholat pakaiannya suci, nggak harus baru, nggak harus bersih, tapi suci. Kenapa? Kalau nggak bersih pun nggak apa-apa, masih ada bekas keringat, nggak masalah. Yang penting nggak najis. Itu bedanya suci dengan bersih. Kemudian baik dan rapi. Baik, rapi, baik dalam arti apa? Yang polos. Saya nggak seneng kalau ada jamaah ke masjid terutama pakaiannya itu bergambar. Itu membuat orang nggak bagus lah, ganggu. Saya pernah walaupun di luar sholat, itu lagi jalan, kemudian di pasar apa di mana begitu, saya baca kaos di belakang, saya di depan, di belakang, dia di depan saya. Saya tulis, saya baca. Saya sempat baca orang lagi jalan. Tulisannya begini: sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang masih sempat membaca tulisan ini. Pengen tak kuaplok. Sebentar lagi Bapak Ibu memasuki tahun pemilu, tahun politik. Angka gambar jangan dibawa ke masjid. Partai jangan dibawa ke masjid, gambar-gambarnya itu. Ya, walaupun partai Islam sekalipun, jangan dipakai, Pak. Ganggu pertama bagi sholat. Yang kedua, ya otomatis akan ganggu perpecahan. Nanti semua orang akan bawa partai masing-masing, partai A, B, C, dan seterusnya.
Loh, kita itu sesama muslim itu dilarang bermusuhan. Kita baru saja melewati 10 Muharram. Hijrah utama itu adalah menghijrahkan diri dari permusuhan. Rapi, jangan acak-acakan. Bapak-bapak yang senang pakai sarung, tolonglah kalau bikin sarung itu tulisan sarung itu jangan taruh di belakang bawah lah, Pak. Ditaruh di depan atau yang diliput ke atas. Gajah duduk. Baru pertama kali baca itu kita tanya, gimana cerita gajah kok bisa duduk itu? Seakan kita akan tanya, itu harganya berapa ya kalau sarung? Ya, oke ya bapak-bapak, semua orang bisa. Saya mohon maaf, di rumah saya itu saya punya baju batik itu 2 kalau nggak salah. Itu pun dikasih. Hampir nggak pernah saya pakai, karena saya nggak senang. Batik itu kalau batik ya batik biasa mungkin loh. Kalau batik yang gambarnya kijang, gambarnya harimau, gambarnya gajah, itu yang di belakang kita akan melihat ini gambar apa ya? Dirangkai. Sholat loh Pak. Tolong. Kemudian yang kedua tempat kalau bapak-bapak di masjid. Ya, bapak-bapak di masjid, bukan di rumah sholat waktunya. Kemudian kalau ibu-ibu bikinlah ruangan khusus di rumah. Ya, semacam namanya mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk sholat. Pokoknya kalau sholat 5 waktu, sholat duha, sholat malam di sini. Kemudian bersih, jauh dari WC, jangan dekat WC, dekat depan WC, jauh dari kamar mandi, dan kosongkan TV, HP dan sini. Dikosongkan, artinya dimatikan. Ketika melakukan itu dimatikan. Kemudian yang berikutnya badan kita itu perhatikan aspek kebersihan dan kesucian. Hindari apa? 1, bau mulut. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk siwak sebelum sholat. Laula nasyqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli wudu', dalam riwayat yang lain 'inda kulli sholat. Setiap mau sholat siwakan. Bau mulut, terutama kalau sholat malam. Kalau sholat malam sebelum sholat gosok gigi dulu. Jadi gosok giginya itu bukan sebelum tidur. Bangun tidur gosok gigi. Walaupun mau tidur gosok gigi silakan. Tapi begitu bangun tidur sikat gigi baru berwudu. Mengapa? Karena ketika kita sholat malam Allah akan mengutus malaikat. Begitu kita membaca Al-Quran, malaikat mendekatkan mulutnya ke mulut kita. Hadis Abu Dawud. Mendekatkan mulutnya ke mulut kita, setiap huruf yang keluar dari mulut kita langsung masuk ke mulutnya, habis itu dilaporkan kepada Allah nanti. Kalau bau mulut kita itu bau, maka dia nggak mau mendekat. Kenapa? Kata Rasulullah, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat akan merasa terganggu seperti manusia terganggu. Kalau ibu bapak mencium bau yang nggak enak, terganggu nggak? Terganggu. Bahkan yang paling bagus setelah sikat gigi sebelum sholat pakai minyak wangi. Malaikat senang. Cuma bedanya kalau bapak-bapak nanti kalau hukum keluar, minyak wanginya keluar, kalau ibu-ibu minyak wanginya ke dalam, gitu ya. Baik. Kemudian hindari perut bermasalah. Hindari perut bermasalah dalam arti apa? Terlalu lapar, terlalu kenyang, ingin buang angin atau buang air, diselesaikan dulu. Dari sini kita tahu mengapa hampir seluruh masjid musola mesti ada kamar mandi. Itu dalam rangka sebelum kita sholat selesaikan dulu. Karena kalau bapak ibu mau sholat tapi menahan buang air, itu mesti nggak enak, nggak nyaman. Apalagi jadi makmum, kemudian imamnya sholatnya bacanya lama. Ya, selesaikan dulu walaupun terlambat. Kemudian bau keringat, kemudian ngantuk, gitu ya, selesaikan dulu. Nah, jika di masjid, bapak-bapak nih, kalau pengen khusyuk, usahakan di shaf awal, dekat imam. Kenapa bapak ibu? Kenapa di shaf awal, Pak? 1, tidak ada gangguan pemandangan.
Yang kita lihat tembok, soal pertama itu yang lihat tembok. Tapi kalau 2 sampai belakang, yang dilihat yang sarungnya tadi, yang celananya nggak disetrika, kayak per begitu. Dekat dengan imam, kenapa? Suara imam jelas. Ya, suara imam jelas. Mati lampu lah apa, suara imam jelas. Baik. Kemudian HP dimatikan. Nih. Allahu Akbar. Ding dong ding dong. Mesti kita mikir, ini siapa yang hubungi ya? Itu di masjid-masjid rata-rata ada tulisan mohon HP dimatikan. Tapi rata-rata orang matikan HP enggak, Pak? Enggak. Hebat. Kok lagi-lagi nyala kok khusyuk? Wallahi mustahil dia khusyuk. Habis salat mesti mikir, siapa ya? Nah, gitu. Maka dimatikan dan jangan hanya dibuat getar. Kalau diketar aja, nah kita siapa ini? Matikan di model pesawat itu, bukan silent, Mbak, bukan silent, buat model pesawat. Yes, pokoknya off lah. Kalau perlu dimatikan, kalau perlu ditinggal aja di rumah. Kan bapak-bapak itu kan punya prinsip lebih baik tertinggal istri daripada tertinggal HP. Kemudian hindari tergesa-gesa masuk masjid. Kalau masuk masjid jangan buru-buru. Jalan seperti biasa. Naik motor juga biasa, jangan ngobot nanti malah tabrakan dan seterusnya. Lupa nggak dikunci, lupa kuncinya ketinggalan, begitu sholat kuncinya ketinggalan. Wah, masya Allah, mikir dia. Jaga sholawat rawatib dan qobliyah dan ba'diyah. Kenapa? Qobliyah itu untuk mengkondisikan kita. Qobliyah itu untuk mengkondisikan sebelum persiapan yang sesungguhnya, semacam pemanasan. Ba'diyah itu juga untuk pelengkap. Kemudian pakai wangian secukupnya, bapak-bapak kalau ke masjid itu pakai minyak wangi. Sehingga apalagi Jumatan itu masya Allah. Saya kadang bayangin kalau ada Jumatan, kemudian semua jamaahnya pakai jubah putih, semuanya warna putih. Kemudian semuanya mandi. Kan memang sunahnya sebelum Jumatan itu mandi besar. Kemudian wangi, masya Allah, Pak, betah di masjid itu. Betul-betul betah. Bayangkan kalau sudah nggak mandi, kemudian baunya apaknya luar biasa, khutbahnya lama, baik, itu lahiriah. Semua orang bisa, termasuk juga ibu-ibu kalau di rumah itu punya mukena khusus, punya sajadah khusus, ya, tempat yang khusus, itu Bu ya. Kemudian sekarang aspek ilmu. Aspek ilmu, kalau pengen sholatnya itu berkualitas. 1, meyakini bacaan sholat semuanya bersumber dari Rasulullah dari awal sampai akhir. Ya, ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya, bacaan ini adalah bacaan dari Rasulullah SAW. Kemudian membaca dengan benar dan fasih minimal Al-Fatihah. Maka mengapa di Dewan Dakwah itu ada pengajaran Al-Fatihah, minimal itu. Kemudian memahami bacaan sholat terutama yang berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah itu Bapak Ibu harus tahu artinya. Yang diulang-ulang itu kan apa? Takbir, Allahu Akbar, harus tahu artinya dan kandungannya. Kemudian yang kedua Al-Fatihah, karena itu pasti akan ketemu lagi. Kemudian takbir sudah, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu minimal. Kemudian sujud, rukuk tadi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa hamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli, atau subuhun kudus dan seterusnya, ada 7 bacaan. Kemudian sujud, itu tahu artinya. Kemudian duduk, tahu artinya. Enggak banyak, sekitar 9 atau 8. Sehingga ketika kita membaca, itu nyambung antara mulut dengan hati. Dari sini kenapa di Dewan Dakwah itu saya ngajarinya tafsir tadabbur juz 30. Dah mau selesai, setelah Al-Maun nanti Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, selesai. Dan Bapak Ibu nanti begitu mendengar bacaan imam di beberapa masjid atau banyak masjid, rata-rata juz 30. Jarang yang di luar juz 30.
Itu artinya oh ini tuh surat Al-Fajr itu ceritanya ini, surat Al-Balad itu ceritanya nyambung gitu. Kita suka gak nyambung dan mikirin yang lain karena gak ngerti apa yang dibaca oleh imam. Kemudian selalu berusaha untuk belajar sehingga bisa menuju kepada yang lebih baik. Jadi kemarin kesalahannya begini, oh saya kemarin nggak nyaman tuh karena apa? Sakit perut. Kenapa sakit perut? Ya karena sebelum tidur makan pedes. Oh berarti besok saya harus makan yang lebih pedes lagi. Kemudian jika ada masalah dalam sholat dicatat. Saya itu apa ada masalah dalam sholat? Saya tadi itu takbiratul ihram apa enggak ya? Berarti tulis hukum lupa takbiratul ihram. Dicari. Oh sekarang ini sudah ada. Tadi saya itu sujud, tapi rambut saya nutup gini. Sah apa enggak ya? Cari. Jadi nanti kan permasalahan sholat kayak itu aja kan Bapak Ibu ya. Ya itu aja. Maka jangan sampai kita kemudian nggak tahu atau ragu-ragu. Kemudian memahami hukum sholat. Sholat itu hukumnya apa? Fardu. Kemudian kedudukan di dalam Islam dan mengetahui ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian membaca buku tentang sholat dan keislaman. Nah, ini agak lebih berat. Kemudian membaca kisah sholatnya ulama. Dulu ulama itu sholatnya seperti apa, baik secara fikih maupun kuantitas maupun kualitas. Biar kita itu tahu sholat kita itu kayak seperti siapa. Contoh Rasulullah SAW itu kalau sholat wajib itu agak cepat karena untuk memberikan keringanan kepada sahabat. Tapi kalau sholat sendirian, jangan tanya. Rasulullah itu sholatnya lamanya luar biasa. Nah itu loh contohnya. Kemudian memperhatikan hati. Nah nih, memperhatikan hati. Pertama meluruskan niat sholat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dihadirkan terus Bapak Ibu, niat dalam sholat itu dihadirkan terus. Untuk siapa saya sholat dan untuk apa saya sholat. Ya kadang-kadang orang itu ya riya itu pasti adalah. Maka kalau Bapak Ibu lagi sholat jangan di upload Allahu Akbar sedang sholat di Masjidil Haram, sedang sholat di Raudhah. Allahu Akbar. Udahlah, biarkan Allah itu yang menilai, nggak usah. Kita nggak butuh pujian orang. Kita nggak butuh pujian orang. Kemudian yang kedua, selalu mengonsumsi yang halal. Jadi hubungannya sangat erat antara makanan halal dengan kondisi hati. Ya, antara makan haram dengan kondisi hati itu hubungannya sangat berat. Mungkin secara fisik insya Allah kita nggak makan yang haram secara zat, tapi mungkin secara cara mencarinya itu mungkin. Dan jangan merasa kalau hanya sedikit. Ini kadang-kadang orang tua itu terlalu toleransi kepada anak. Nggak apa-apa Ustaz, cuma sedikit aja. Nggak apa-apa Ustaz, yang namanya anak kecil. Selalu begitu. Yang namanya anak kecil Ustaz nggak apa-apa. Saya sampaikan satu hadis. Rasulullah SAW itu pernah lihat Hasan itu ngambil satu korma, ya, ngambil satu korma, dimakan. Nah masih dikunyah. Rasulullah melihat langsung dibuka mulutmu, muntahkan. Hanya satu biji kurma. Kata Rasulullah, bukankah kamu? Dimarah loh Pak cucunya ini Pak. Bukankah kamu tahu kita ini keluarga Bani Hashim, kita dilarang makan harta sedekah zakat. Loh apa sih salahnya satu biji kurma itu? Satu biji kurma loh Pak. Satu aja. Kalau kita kan nggak apa-apa Ustaz, yang namanya anak kecil. Yang namanya anak kecil tuh Pak selalu kita pakai bahasa itu. Nggak apa-apa Ustaz. Ini namanya anak kecil, nggak apa-apa lah nonton porno itu nggak apa-apa. Namanya anak kecil Ustaz. Merokok satu batang nggak apa-apa Ustaz. Namanya anak kecil sekarang. Itu yang namanya anak kecil itu jadikan pamper. Nah, jadi mengkonsumsi harus dipastikan yang halal.
walaupun kadang-kadang dianggap kecil, apalagi yang besar. Kemudian yang kedua, kembali mengenal Allah nih, bagi yang masih ragu-ragu Allah itu sebenarnya ada apa enggak ya. Nah itu dicari dalilnya. Kalau Allah ada itu di mana sekarang ya, ngapain ya? Kan kadang-kadang otak kita berselancar ke sana kan. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, yang nomor, tapi jangan sampai membuat kita itu tersesat. Oh ternyata kesimpulan saya Allah itu nggak ada. Kenapa Allah nggak ada? Nggak kelihatan. Oh, jawabnya gampang, tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Kalau yang nggak percaya, ini Bapak Ibu saya setrum ke sini. Setrum kelihatan nggak? Enggak, tapi dampaknya terlihat. Maka mohon maaf, saya kalau lagi macet itu ya, lagi semrawut di perapatan itu ya, saya ngajak ngomong sama, nah kenapa itu kok semrawut? Nah, oh iya macet Bi, kenapa? Lampu merah, lampunya mati, baik. Terus nggak ada polisi, baik. Lah polisi fungsinya apa? Ngatur. Oh iya baik. Nah, alam ini teratur karena ada yang ngatur, yaitu Allah. Jadi mengenalkan anak itu, mengenalkan Allah kepada anak itu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian mengenal perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir kehidupan. Ini pernah saya sampaikan di materi ya, pokoknya juz 30 dulu yang awal dari An-Naba An-Naziat itu saya sampaikan proses mulai dari manusia lahir di dunia, kemudian roh pergi kemana, kemudian di alam kubur itu siksanya apa, nikmatnya apa, kemudian nanti roh posisi di mana, kemudian ketika tiupan sangkakala bentuknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bayangkan gitu, kita itu mau menuju ke sana. Kemudian di padang mahsyar itu ada syafaat, ada diberi kitab, ada dihisab, ada ujian, ada telaga. Kan akhirnya apa? Kita bayangin seperti itu, apalagi nanti kalau Bapak Ibu membaca ayat Maliki Yaumiddin, langsung kebayang set. Oh, perjalanan menuju akhirat. Itu enak. Apalagi juz 30 itu. Juz 30 yang sering dibaca oleh imam itu berkutak-katik tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nggak jauh-jauh dari itu. Termasuk surat Al-Maun. Dibaca lagi. Kalau perlu ditempel Bapak Ibu, ditempel. Nanti mungkin Ustaz Aliuddin bisa ngasih tahu, bisa bisa ngopi satu slide saya itu, kemudian dibagi ke jamaah. Satu halaman saja. Tempel di dinding sampai Bapak Ibu hafal. Posisi saya sekarang di sini. Kira-kira nanti saya masuk surga atau neraka itu kita bisa menilai. Oh, saya tipe seperti ini, kayaknya saya masuk, nggak tahu lah neraka apa surga. Oh, kemudian siksaan neraka begini, surga itu begini. Kita udah kebayang. Dan itu nggak ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu nanti akan melahirkan tadi tunduk, patuh, dan takut. Baik. Kemudian sering berzikir di luar sholat. Maka hasil daripada di dalam sholat itu zikir, termasuk mulai dari zikir sesudah sholat, kemudian zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, kemudian menjauhkan dari dosa besar. Kenapa? Kalau orang melakukan dosa besar nanti ganggu di dalam sholat. Termasuk dosa kecil, kemaksiatan itu ganggu. Lagi sholat itu kadang-kadang ya kadang-kadang dulu Pak, saya lagi sholat itu mikir tadi misalnya melihat perempuan yang nggak sengaja melihat perempuan gitu ya, kebayang kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi dosa besar ya. Kemudian membaca fadilah keutamaan sholat baik di dunia, di alam kubur maupun akhirat, yang ini akan menyebabkan Bapak Ibu untuk lebih rajin membaca, lebih rajin untuk sholat. Ya, keutamaan sholat di dunia itu apa? Kalau seperti ibarat orang yang mandi. Kemudian di alam kubur orang yang sholat itu akan dibebaskan dari azab. Kemudian di akhirat akan mendapatkan tempat yang khusus. Itu dibaca. Nah, kemudian membaca fadilah sholat berjamaah, khususnya bapak-bapak. Kadang-kadang kita itu tipe orang yang kalau nggak tahu keutamaannya itu malas sholat jamaah.
Baca lagi keutamaan sholat berjamaah. Kemudian memberikan iqab kalau nggak sholat. Insya Allah enggak lah kita ya. Dihukum nggak kalau kita nggak sholat, Pak? Nah kalau sholat wajib insya Allah kita akan selalu lah ya sholat wajib. Tapi kalau kita nggak sholat sunat misalnya, itu bisa menghukum diri, Pak. Siapa yang ngasih contoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu beberapa kali nggak sholat malam karena sakit dan karena kelelahan. Apa yang dilakukan, Pak? Halo, halo. Yang dilakukan apa? Sholat siang dari duha sampai sebelum zuhur 12 rakaat. Kok semacam kodok? Itu Rasulullah SAW. Saking pentingnya sholat malam. Ya. Kemudian juga baca Quran sekaligus. Itu kata Rasulullah SAW, siapa yang malamnya itu nggak membaca satu hizib Quran, satu hizib itu satu target. Jadi Bapak Ibu kalau malam itu punya target bacaan, entah satu halaman, dua halaman, silakan itu masing-masing. Kalau ketiduran kemudian dibaca, dikodok antara terbit fajar sampai sebelum matahari tergelincir, itu dianggap sholat semalaman. Itu ya. Jadi kita hidup itu punya target kan, betul kan Bapak Ibu? Lalu Bapak Ibu pemasukan tiap bulan kan punya target. Saya sebulan pengen minimal sekian juta, target. Ya, tilawah dan sholat juga ada target. Oke, kemudian misalnya sering terlambat. Contohnya siapa? Ada beberapa riwayat. Itu saya sebutkan satu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, itu pernah beliau selepas sholat zuhur pergi ke Khaybar. Khaybar itu utara Madinah. Karena beliau mendapatkan jatah harta rampasan di Khaybar, itu kebun. Khaybar itu tempatnya orang-orang Yahudi kumpul, Pak. Khaybar. Nah, pas beliau jadi khalifah, itu masih kebunnya itu masih. Kemudian beliau ke kebun, kemudian ngitung-ngitung udah mau panen seperti bulan-bulan ini, Pak. Sekarang bulan Juli itu lagi panen-panennya, musim panas. Dikalkulasi lah kita itu berapa pohon, satu pohon berapa, untungnya sekian. Kemudian beliau keluar dari Khaybar menuju ke rumah. Ternyata seorang sudah selesai melaksanakan sholat asar, jamaahnya udah lewat. Nah, kenapa ini? Sudah selesai sholat, beliau mengucapkan innalillah. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah karena saya sholat terlambat satu kali sholat asar, saya infakkan semua hasil kurma Khaybar itu. Padahal sekali panen, Pak, itu bisa miliaran. Yang nggak usah miliaran, Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau terlambat sholat, udahlah. Demi Allah, gaji bulan ini saya akan infakkan untuk Dewan Dakwah. Itu namanya menghukum diri. Kemudian pernah nggak sholat. Nih kalau ini benar-benar nggak sholat, namanya Nabi Sulaiman. Kisahnya di surat Shad. Idh uridu alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri hatta tawarat bil hijab. Rudduha alayya fatafiqa mas'an bisuqi wal anaq. Ketika Nabi Sulaiman itu ba'da zuhur, beliau ingin dapat hiburan. Duduk di kursi kerajaannya, ditampilkan as-safinatul jiyad, kuda-kuda pilihan. Kuda-kuda terbaik. Beliau punya dapat warisan dari bapaknya Nabi Daud, itu 1000 kuda. Warisan kudanya 1000. Kemudian beliau ingin dapat ini hiburan. Ya, Pak, istilahnya apa ya? Penampilan apa namanya? Pokoknya begitulah, parade kuda. Beliau tuh senang betul. Saking senangnya, Pak, sampai sholat maghrib itu beliau masih menikmati. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Saya senang dengan kuda-kuda itu sampai kuda itu tidak kelihatan, sehingga apa? Melalaikan saya dari zikir kepada Allah sholat sore, itu sholat asar kalau kita. Jadi baca dari jam 1 sampai jam 6 menikmati. Kuda yang sudah dikeluarkan itu jumlahnya 900.
yang di kandang masih 100. Maka kata beliau, rudduha alayya, balikin kuda itu, semuanya balikin. Nah, kemudian fatafiqa mashan bisuqi wal anab, kemudian dilus-lus lehernya itu, kemudian setelah itu disembelih satu persatu sampai 900, kemudian diinfakkan ke kaum ke masyarakat. Merasa karena ketinggal tidak sholat satu kali bayar 900 kuda. Kata ulama, seluruh kuda yang ada sesudah Nabi Sulaiman adalah hasil dari kuda yang 100 itu. 900 Pak. Saya baca berita kuda termahal itu kudanya Pak Prabowo, 3 miliar satu kuda. 3 kali 9 berapa? 27 berarti 270 juta. 270 kalau buat beli kue kayak gini itu Pak, orang kalau sudah beriman menganggap harta itu nggak ada apa-apanya, rugi ketinggalan sholat berjamaah itu rugi. Bapak Ibu bacalah biografinya Ibnu Rushd, pengarang kitab Hidayatul Mustahid. Beliau mengatakan sejak saya balik, saya ketinggalan sholat jamaah itu 3 kali. Kalau kita sejak kita balik, kita nggak ketinggalan jamaah 3 kali, selebihnya ketinggalan. Beliau mengatakan ketika saya nikah, ketika ibu saya meninggal, dan ketika saya sakit, 3 kali belum ketinggalan sholat jamaah. Nggak artinya nggak sholat berjamaah. Itu kita baca itu Pak, akhirnya apa, menimbulkan ingin untuk menjaga itu. Termasuk juga kuantitas tadi, baca biografinya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya anak 4 laki-laki, salah satunya yang dikenal adalah Abdullah. Maka Imam Ahmad itu disebut dengan Abu Abdullah. Itu beliau mengatakan, bapak saya ketika sehat itu sholat sunnahnya 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal, Ustaz, dia nggak punya kerjaan. Sopo sih ngomong? Kerjaan Imam Ahmad itu Pak, berat Pak. Nulis hadis, beliau punya kitab namanya Sunan, Al-Musnad. Buku hadis yang sangat unik. Kenapa? Kalau orang-orang itu nulis hadis berdasarkan babnya, bab sholat, hadis tentang sholat. Beliau enggak, nulis hadis berdasarkan perawi sahabatnya. Abu Bakar hadisnya ini, Umar hadisnya ini, Abu Hurairah hadisnya ini. Itu kitab namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada lagi buku Az-Zuhud dan seterusnya. Itu ketika sehat, kata Abdullah, bapakku kalau sehat itu sehari semalam 300 rakaat di luar sholat waktu 5 waktu. Ketika sakit karena belum disiksa, dipecut, di penjara, kemudian dikebuk-kebukin, beliau sakit, kemudian beliau hanya bisa sholat sehari semalam hanya 150 rakaat. Sakitnya 150 rakaat. Kita ini 1 tahun 150 rakaat itu sholat sunnahnya. Itu kan membangkitkan ke, berarti saya ini siapa? Kan begitu. Wah gitu kok kita bangga sama surga kan. Lanjut. Kemudian sering berkunjung ke kuburan dalam rangka mengingatkan kematian. Baik kira-kira itu tentang sholat khusyuk, sehingga dimulai dari lahiriah semuanya bisa, dari lahiriah semuanya bisa. Kemudian kita menuju ke ilmu, baru ke batin.